Bagaimana agar baiat tidak hanya menjadi ikrar di lisan, tetapi benar-benar hidup dalam setiap langkah kehidupan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malam Ansor bulan Agustus 2026. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyimak ringkasan pesan berharga dari pidato penutup Jalsah Salanah UK 2026 yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Pidato ini mengingatkan bahwa baiat bukan sekadar janji yang diucapkan sekali, melainkan komitmen seumur hidup yang harus terus diperbarui melalui tauhid yang murni, ibadah yang berkualitas, penyucian jiwa, dan akhlak Islami yang mulia. Dengan memperkuat hubungan kepada Allah, menaati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, setiap Ahmadi diharapkan menjadi teladan yang membawa kedamaian dan keberkahan dimanapun berada. Mari kita simak bersama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa memperbarui baiat dengan amal soleh dan keteguhan iman. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Ta'ala telah berbuat ihsan kepada kita, telah menciptakan kita di zaman ini, dan Allah Ta'ala mengutus hamba sejatinya ke dunia ini sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW berikan untuk menegakkan tauhid di dunia ini. Jadi beliau telah mendirikan suatu jemaat yang suci dan menetapkan 10 syarat baiat dan mengambil janji dari para pengikut beliau. Inilah janji yang senantiasa kita baca ketika seseorang masuk ke dalam jemaat ini. Beliau alaihissalam mengambil baiat, yakni dengan aku ingin bahwa seseorang menyatakan bahwa dia tidak akan dekati syirik, tidak akan berdosa, tidak akan zina, tidak akan kezaliman, kefasadan, dan akan terhindar dari pembangkangan. Dan ini adalah sangat penting untuk ketinggian rohani dan akhlak. Jadi untuk ketinggian rohani, melaksanakan salat tanpa henti sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya salat fardu saja, bahkan aku akan berusaha untuk melaksanakan salat tahajud. Begitu juga, aku akan mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW dan akan mengingat ihsan Allah Ta'ala. Inilah hal-hal yang adalah sangat penting untuk membawa kerohanian seorang sampai ke tingkat ketinggian, dan aku tidak akan menimpakan penderitaan kepada orang lain, apakah itu dengan tangan, dengan lidah, dengan hal lain-lain. Dan inilah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim, dan dengan segenap kapasitas dan potensi, aku akan berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Lalu beliau pun bersabda lagi di sini di dalam syarat baiat bahwa dengan semangat itaat aku akan berusaha untuk siap untuk berkorban. Apapun yang diputuskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, aku akan menerimanya dengan ketulusan hati. Yakni di sini merupakan ketaatan yang sempurna kepada khilafat juga, karena khilafat pun akan melanjutkan tugas-tugas Hadrat Masih Maud alaihissalam. Seolah-olah dalam syarat-syarat baiat ini, meskipun saya tidak menyebutkan nomornya, saya telah menyampaikan secara singkat. Beliau alaihissalam telah menyebutkan berbagai hal. Jadi jika ini ada, maka pada hakikatnya kalian akan layak untuk disebut sebagai seorang Ahmadi, dan berarti kalian akan dapat memenuhi hak-hak baiat. Di masa yang akan datang, aku hingga masuk ke dalam kubur, aku akan senantiasa menjauhi syirik. Jadi ini merupakan syarat. Jika manusia mengamalkannya dengan benar, maka akan terhindar dari banyak keburukan. Ketika manusia yang tidak beruntung terjerumus di dalamnya, dalam syirik, dia terjauh dari harta yang sebenarnya, sehingga dia terus jatuh, tersungkur ke dalam dasar, dan dia yang dinamakan dengan jahanam juga. Jadi dengan terjerumus di dalam dosa-dosa, ketika manusia di dunia ini, maka meskipun tidak dapat di dunia ini, maka di akhirat pun dia tidak akan lepas dari siksaan. Apa yang tidak diketahui oleh manusia, diperlukan istighfar bagi kita untuk terhindar dari itu. Untuk itu harus berusaha keras supaya kita jangan melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan kita dari janji baiat. Kita telah berjanji
dan kita harus memenuhinya. Dan jika kita tidak memenuhinya, maka Allah Ta'ala bisa menghukum kita. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah bahwa ada orang di antara yang sholat itu yang beriman kepada Rasulullah, ada juga yang mengingkarinya. Sejauh berkenaan dengan mereka yang bersama dengan karunia dan anugerah Allah Ta'ala telah mencurahkan hujan karunia-Nya kepada orang tersebut. Dan mereka yang mengatakan bahwa telah turun hujan kepada kami karena suatu bintang, berarti dia beriman kepada si bintang, bukan beriman kepadaku. Jadi Rasulullah telah membantah ajaran syirik dengan sangat halus tadi. Amalan soleh pun kalian harus menguncinya, karena itu tidak bisa diraih tanpa karunia Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Falyamal 'amalan salihan. Maksud amal saleh di sini adalah di dalamnya tidak ada kekotoran keburukan di dalamnya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada ketakaburan, tidak ada kesombongan, tidak ada nafsu duniawi, tidak bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Hingga jika seseorang mencintai Allah Ta'ala, lalu betul-betul menjauhi syirik seutuhnya, maka dia tidak mengharapkan bahkan surga sekalipun. Untuk menjadi terhindar dari syirik dan untuk menciptakan hubungan yang mukammal dengan Allah Ta'ala adalah perlu agar manusia berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Jangan sampai timbul kondisi dalam diri kalian bahwa ketika kita tidak mendapatkan manfaat duniawi lantas meninggalkan Allah Ta'ala. Sebagian orang menulis surat kepada saya dengan mengatakan, kami dulu sholat, berdoa, namun timbul suatu kejadian sehingga sekarang sholatnya tidak terlalu dalam dan kadang keyakinannya pudar kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, karena orang itu menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala untuk tujuan duniawi, bukan karena kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala dengan didasari kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, kita masih bisa terjatuh ke dalam syirik. Untuk itu, kalian menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala semata-mata untuk meraih harta atau semata-mata untuk meraih anak. Jadi hubungan yang seperti itu sifatnya sementara. Dan iman orang seperti itu ada di dalam bahaya resiko. Ketika mereka mendapatkan bahaya, maka akan terjadi perubahan di dalam keimanannya. Untuk itu, janganlah kalian beribadah dengan bersandar kepada orang lain, sesuatu yang lain. Jadi janganlah bersandar, janganlah untuk mendapatkan manfaat duniawi, melainkan untuk meraih kecintaan ilahi. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah telah mengatakan 3 surat terakhir, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rasulullah bersabda bahwa sebelum sholat pun, sebelum tidur, kalian harus membaca doa ayat-ayat ini, Quran ini, surat-surat ini. Yani Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ini merupakan surat yang pendek, namun di dalamnya dengan penuh kehalusan dan dengan penuh indahnya, di dalamnya dijauhkan manusia dari berbagai syirik dan keindahan Allah Ta'ala betul-betul ditampilkan dan ditampilkan dengan jernih. Dalam suatu tempat, beliau al-Islam bersabda, keindahan merupakan sesuatu yang menarik hati. Jadi keindahan, jika nampak, maka hati pun tertarik untuk melihatnya. Dan secara alami akan timbul kecintaan kepadanya. Begitupun keindahan zat Allah Ta'ala, wahdaniyat, kesuciannya, dan sifat-sifatnya. Apa itu keindahan Allah Ta'ala? Bahwa dia itu esa, satu, kemuliaannya, kesuciannya. Sebagaimana difirmankan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya adalah satu, esa, tidak ada sekutu baginya, semuanya membutuhkannya, setiap molekul membutuhkannya, dan dia merupakan sumber dari segala sesuatu, darinya keluar sumber segala sesuatu, dan
Dan dan Allah Ta'ala tidak mendapatkan manfaat apa dari siapapun dan tidak memerlukan siapapun, apapun. Karena Allah Ta'ala pemilik segala sesuatu. Allah Ta'ala bukanlah anak dari siapapun, bukanlah ayah dari siapapun. Kenapa? Karena tidak ada yang menyamai zat dengan Allah Ta'ala. Jadi, dalam Al-Quran menyampaikan kesempurnaan Allah Ta'ala dan menekankan kepada manusia, coba lihat, Tuhan yang harus kalian cintai bukanlah Tuhan yang lemah, yang tidak kuasa. Jadi inilah yang singkat yang saya sampaikan. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas, yakni kalian harus mensucikan seutuhnya dari syirik. Jika kalian melakukan itu, maka kalian akan dapat memenuhi tanggung jawab baiat kepadaku. Dan baiat yang Rasulullah ambil dari para sahabat, sesuai dengan itu, kita harus berupaya untuk menggiring diri kita ke standar itu. Dengan begitu kalian akan mendapatkan limpahan keberkatan dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak rangkaian dokumentasi berbagai kegiatan Majelis Ansarullah Indonesia yang telah dilaksanakan selama bulan Juli 2026. Semoga setiap aktivitas yang ditampilkan menjadi inspirasi, mempererat semangat persaudaraan, serta memotivasi kita untuk terus meningkatkan pengabdian kepada agama, jemaat, bangsa, dan kemanusiaan. Selamat menyaksikan. Ada satu hal Apa yang membuat seorang dai berhasil? Bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi kesabaran membangun hubungan dengan orang lain. Inilah pesan utama yang menginspirasi dari pelatihan tabligh Majelis Ansarullah Wilayah Jawa Barat 10. Tarbiyat dan tabligh, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada hari Minggu, 5 Juli 2026, bertempat di Jemaat Manislor, para dai dan pengurus mengikuti pelatihan tabligh yang dibuka oleh Sadr PPMA, Bapak Wawan Rustiawan. Materi pertama disampaikan oleh Naib Sadr Bidang Tabligh, Bapak Fadal Husban. Diawali dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung santai dan interaktif. Beliau menegaskan bahwa seorang dai tidak boleh mudah bosan. Kunci keberhasilan tabligh adalah terus bergerak, menjalin hubungan yang akrab, dan menjaga komunikasi secara berkesinambungan dengan orang-orang yang menjadi sasaran tabligh. Sekali lagi kami datang bukan untuk mengajari bapak-bapak. Selanjutnya, Bapak Mansur Ali memaparkan berbagai strategi agar kegiatan tabligh dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Kedua pemateri mengacu pada arahan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis sebagai pedoman utama dalam setiap langkah pertabligan. Jadi, bagaimana sih mengelola program pertabligan? Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada para dai yang dinilai berhasil di lapangan. Semoga pelatihan ini semakin memperkuat semangat pengabdian dan melahirkan lebih banyak dai yang istiqomah dalam menyampaikan pesan Islam dengan hikmah, kasih sayang, dan keteladanan. Turnamen tenis meja Mubarak Cup yang diselenggarakan di Jemaat Lenteng Agung pada Juli 2026 menjadi ajang mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas, dan memperkokoh ukhuwah di antara anggota Ansarullah. Semoga kegiatan ini semakin memotivasi semangat kebersamaan dan hidup sehat. Majelis Ansarullah Indonesia melaksanakan seleksi tim Ansar sebagai persiapan pembentukan kontingen yang akan diberangkatkan ke Sydney, Australia untuk berpartisipasi dalam turnamen bulu tangkis Ansarullah Oceania memperebutkan Masrur Cup. Semoga para peserta yang terpilih dapat memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama Ansarullah Indonesia di kancah internasional. Pada hari Sabtu, 25 Juli 2026, Tim MAL dan Tarbiyat PPMA melaksanakan kunjungan dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah, Rakorwil, Jawa Barat 71 dan Jawa Barat 72 yang diselenggarakan pada hari yang sama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke wilayah Jawa Barat 8 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, pembinaan, dan sinergi program di tingkat wilayah. Pada hari Minggu, 26 Juli 2026, Rapat Koordinasi Wilayah, Rakorwil, Jawa Barat 02 diselenggarakan di Jemaat Cisalada. Selain memperkuat koordinasi dan sinergi program, kegiatan ini juga membahas persiapan Ijtima Ansarullah Indonesia 2026 sehingga seluruh unsur wilayah dapat menyatukan langkah demi menyukseskan pelaksanaannya. Pada hari Minggu 5 Juli 2026,
tim pengobatan medis homeopati PPMA turut berpartisipasi dalam kegiatan Pesta Laut Pantai Selatan yang diselenggarakan di Taman Wisata Pantai Santolo bekerja sama dengan komunitas Sundawani. Kehadiran tim memberikan layanan konsultasi dan pengobatan homeopati kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial serta pengabdian dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah kegiatan budaya dan kebersamaan. Demikian rangkaian kegiatan Majelis Ansarullah Indonesia sepanjang Juli 2026. Semoga setiap langkah pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal saleh, mempererat ukhuwah, serta menginspirasi kita untuk terus berkhidmat kepada agama, jemaat, bangsa, dan kemanusiaan. Sampai jumpa pada rangkaian kegiatan berikutnya. Ingin merasakan sensasi memetik sendiri buah dan sayuran segar langsung dari kebunnya? Kami mengundang Anda berkunjung ke Jemaat Neglasari. Selain menjalin silaturahmi, Anda juga dapat mengikuti wisata tarbiyat yang penuh manfaat. Petik sendiri hasil panen, timbang langsung, lalu bawa pulang sayuran dan buah segar pilihan Anda. Kami tunggu kehadiran Anda di Jemaat Neglasari. Bukan sekadar belanja sayur, tapi pengalaman memetik langsung sambil bersilaturahmi. Yuk, kunjungi Jemaat Neglasari.